Dulos Production mengadakan ibadah pemulihan pernikahan hari Minggu 5 Juli 2026 jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Acara ini gratis. Aku mengundang yang di ujung perceraian, bahkan yang sudah resmi bercerai, mari hadir. Alami mujizat Tuhan dalam pernikahanmu. Yang masih single, yang sedang pacaran, yang sedang tunangan, juga boleh hadir dalam acara ini. Belajar supaya tidak terjadi perceraian dalam pernikahanmu kelak. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kaos yang aku pakai saat ini bisa dibeli dengan harga Rp100.000 satu kaos. Kalau pesan 5, kita kasih free satu kaos. Cowok cewek bisa pakai. Bagi Bapak Ibu yang mau pesan kaos yang aku pakai bisa DM lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai, pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai, pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai, pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Shalom, Ibu Ayani. Shalom. Tinggal di mana, Ibu? Saat ini Tuhan sedang izinkan saya untuk ada di daerah Bekasi. Oh, Bekasi. Baik, puji nama Tuhan. Sudah berapa tahun pernikahan, Bu, dengan suami? 9 tahun. Oh, 9 tahun. Nah, jadi waktu Ibu menikah dengan suami, ternyata Ibu dan suami sama-sama bukan orang Kristen. Betul ya, Bu ya? Betul. Artinya keluarga besar juga bukan Kristen, begitu Bukan. ya? Iya. Nah, dulu dipertemukan di mana, Bu, dengan suami? Dipertemukannya di alam roh. Ah, kok bisa? Ya, karena kami berdua adalah seorang paranormal. Normal. Ya. Hah. Oke. Jadi itu gimana, Bu, ceritanya? Maksudnya sama-sama ketemu waktu lagi ke alam roh gitu, Bu? Iya. Jadi memang kita sudah dipertemukan di alam roh selama 5 bulan dan berjumpa 1 jam, terus kami menikah. Hah? Hanya perjumpaan 1 jam? Iya. Nggak pakai katekisasi lagi. Oh iya, karena... apakah keluarga besar juga paranormal? Semua hampir. Jadi waktu Ibu dan Bapak ketemu di alam roh, Ya. setelah kembali ke dunia nyata nih, langsung menikah? 1 jam. Oke. Apa yang membuat merasa cocok pada saat itu? Karena sama-sama berasal dari background yang sama? Iya, betul. Berasal dari background yang sama dan aku merasa bahwa memang di dalam rumah tanggaku yang kemarin itu sedang terpuruk selama 12 tahun karena aku tidak punya anak, seorang yang mandul. Kemudian suamiku yang sekarang ini datang untuk menjemput. Oh gitu. Oh jadi Ibu pernah menikah? Pernah juga? menikah, tapi dua-duanya pun pernah menikah. Oh, dua-duanya pun pernah menikah, tapi memang dua-duanya bukan Kristen kan, begitu kan? Jadi, Bukan. oke. Oh jadi pernikahan Ibu yang pertama 12 tahun tuh? 15 tahun Tidak punya keturunan ya? keturunan. Oke. Dan berarti Ibu dan suami sama-sama buka praktek nih. Kami tidak buka praktek, tetapi kami memang selalu dibawa kemana, misalkan mau ke sana, mau ke sana, mau ke sana. Bahkan sampai hari ini pun dipanggil Tuhan untuk ke sana ke sini, tapi berbeda Ah panggilannya. iya.
Jadi Maka dulu waktu waktu apa tuh sebagai paranormal itu berarti turunan. iya, Oh. diturunkan langsung. Melayani apa aja dulu sebagai Banyak. paranormal? Kalau saya ada di tarot, ada di pijat, misalkan orang itu kena hernia, mereka tanpa operasi lewat saya. Kalau suami saya sampai menyantet orang. Oh, wow. Oke, oke, oke. Baik. Dan ketika dipersatukan dengan suami, menikah dengan suami, apakah bahagia? Karena kan ketemu sama-sama paranormal nih, sesama paranormal. Ya, saya pikir lebih pada neraka ya yang saya dapat dalam 1 tahun itu. Karena dalam 1 tahun pernikahan saya sempat saya masuk, kakek saya masuk, terus kemudian suami saya pukul, saya usir. Nah, disitulah saya cari Tuhan. Oh, jadi 1 tahun pernikahan dengan suami itu ibu cari Tuhan Yesus. Iya, betul. Kok bisa? Kok bisa ada kepikiran tentang Tuhan Yesus? Karena ada firman yang lewat di mata saya. Hah, lewat bu? Iya, Oh, ibu masih ingat apa firman itu? masih. Apa bu? Kalau kau mau jadi sempurna, ikut aku. Jual semua yang ada padamu. Dan ibu tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Iya. Kemudian saya Oke. jalan di sana dan saya menemukan sebuah gereja. Dan ibu masuk ke dalam gereja tersebut. Langsung aku minta dibaptis, nggak ada yang layani. Aku minta aja dibaptis karena aku lihat cahaya di sana. Loh kok cepat amat bu prosesnya? Langsung dibaptis hari itu juga bu? Iya, nggak ada Loh yang ini layani, nggak ada yang menginjili. waktu ditanya kenapa dibaptis? Ya, aku lihat sinar kemuliaan Tuhan di dalam kolam baptisan. Aku pikir aku sudah mati karena aku sudah ketemu sama Tuhan. Aku pikir udah nggak ada hidup lagi dalam hidup aku, udah rumah tangga sudah hancur semua. Udah nggak apa-apa aku mati aja, tahu-tahu pas dibangunin, oh aku masih hidup gitu. Oh jadi ini ibu ceritanya kayak ini mimpi ceritanya. Nggak mimpi, justru saya lagi bersaksi. Oh wow. Dibaptis langsung hari itu juga. Karena zaman-zaman dulunya saya sudah banyak yang menginjilin. Kalau ada yang nginjilin saya langsung pakai pisau, saya langsung Hmm, saya hmm, saya hmm. pendetanya pergi. Oke. Ini wow. Ibu baptis itu keputusan sendiri. Iya, betul. Oh, wow. Dan bagaimana menjadi orang Kristen setelah ibu dibaptis? Pas saya lagi cinta-cintanya sama Tuhan, dia pulang. Waktu itu kita tidak punya handphone, dia bisa cari saya melalui penciumannya kan. Dia sampai di depan pintu, dia bilang, tolong selamatkan saya juga. Oh, bisa begitu? Tolong selamatkan saya juga. Karena di sana pun dia berjumpa pribadi sama Tuhan, dia disalib, dia nggak bisa bergerak badannya. Oh, jadi saat suami pergi, suami ketemu Tuhan Yesus juga. Jumpa pribadi sendiri juga. Tapi mungkin dia lebih lengkap gitu. Artinya kamu akan aku pakai berdua sama istrimu untuk menyelamatkan banyak rumah tangga di luar sana. Ini benar-benar, ya, benar-benar ibu dan bapak sama-sama dijumpai Tuhan Yesus ini. Betul. Oh, wow. Dan ketika bapak pulang, bagaimana respon ibu? Saya langsung bilang kamu nggak usah sama aku lagi. Aku sudah jadi anaknya Tuhan. Aku sekarang tidur di gereja karena aku sudah nggak bisa lagi bayar kontrakan. Jadi di sana ada pondok Daud yang 24 jam menerima siapapun boleh masuk untuk berdoa, pujian, penyembahan tanpa ada khotbah di sana dan aku di sana berhari-hari bawa baju. Terus dia bilang, "Tolong selamatkan aku juga." Saya yang susah mencarikan siapa hamba Tuhannya yang mau melepaskan ilmu-ilmu dia karena hampir 500 ilmu yang susah untuk dilepasin. Bahkan ketika doa pelepasan pun dia mau terbang. Oh, oke. Lah, ibu pada waktu itu pelepasan juga? Semua, saya ikuti semua. Dan pelepasan itu nggak cukup 1 kali. Iya. Selama 9 tahun tuh hampir 5 tahun saya pelepasan terus. Bahkan ketika saya sekolah Alkitab pun saya masih terus mengalami manifestasi. Bahkan sampai muntah darah.
Berarti ilmu Bapak lebih lebih banyak daripada Ibu ya? Lebih banyak. Bapak, Maka, kakek semua. makanya agak susah. Iya. Jadi waktu Bapak berkata tolong selamatkan saya, Ibu juga langsung langsung mau untuk bawa Bapak ke Tuhan. Saya bilang, yang benar. Kalau emang benar, apa kamu mampu? Apa kita mampu? Enggak, kita memang diutus sama Tuhan Yesus untuk kita boleh selamatkan banyak orang-orang di luar sana yang seperti kita. Itu. Jadi perjumpaan suami dengan Tuhan Yesus, ya, suami melihat Tuhan Yesus disalib gitu, Yesus disalib gitu. Dia disalib nggak bisa gerak, tangannya seperti disalib. Di Dan dia rumah. nggak bisa gerak. Iya, di rumah ketika tidur tangannya langsung seperti disalib dan dia nggak bisa gerakin badannya. Dan dia udah pakai ilmunya semua, dia nggak bisa. Dia tengking Tuhan Yesus, nggak bisa. Ya nggak bisa. Dia Iya, raja segala raja. betul. Jadi waktu Bapak datang ke rumah, Ibu akhirnya menerima. Iya, Dan menerima. bawa juga ke gereja. Iya, Bagaimana Bapak pertama kali ke gereja? dia hanya diam aja dan dia nggak bisa lagi berkata-kata, cuma nangis, nangis dan nangis. Karena dia, Pertama kali ke gereja nangis. iya, Oh, wow. Oke. Dan langsung mengambil keputusan untuk dibaptis pada saat itu, Bapak. langsung, iya. Karena doa pelepasannya banyak banget. Saya bawa ke sana, ke sana, ke sana. Pendeta yang punya karunia di sana, nggak bisa sembarangan. Ini harus benar-benar orang yang bisa, Ya, yang punya talenta di sana gitu kan. Saya ya. bawa ke sana sampai ketika pas pelepasan dia mau terbang. Oh, pelepasan aja mau terbang ya karena ilmunya banyak banget. Kurang lebih 500 ilmu, Bu ya. Terus Oh, wow. Oke. Dan berarti setelah dibaptis juga masih terus berjalan ya pelepasannya ya. terus nggak bisa satu kali. Iya, iya. Jadi siapa duluan yang benar-benar lepas total? Ibu dulu ya baru suami. Saya. Oh, wow. Karena sekarang akhirnya kan suami saya yang saya mentorin gitu. Hmm. Jadi ibu benar-benar langsung beli Alkitab pada saat itu, langsung terus baca. Iya, karena saya bahasanya kitab Alkitabnya kan bahasa Sunda ya, jadi beda bahasa Sunda Indonesia. Oh, jadi ibu beli Alkitab yang bahasa Sunda. Nah, saya punya yang bahasa Indonesia sama Sunda, bahasa Arab Indonesia. Dikasih-kasih sama teman-teman penginjil. Oke. Dan em, berarti ibu sama bapak kurang lebih sudah berapa lama nih jadi orang Kristen? Ya 9 tahun itu belum lama, kurang lebih berarti 8 tahun ya. 8 8 tahun ya. Oke, jadi 9 tahun menikah, 8 tahun akhirnya udah menjadi orang Kristen. Respon keluarga besar bagaimana? dibuang semua. Artinya ibu dan bapak dibuang oleh keluarga besar. Iya, kami Karena akhirnya dibuang. kan mereka tahu kan, Iya, kami dibuang. mereka tidak terima. Nggak mau. Bahkan saya mau doain aja nggak boleh, nanti haram. Nggak boleh ngedoain. Wah, jadi Nggak ini boleh. iya. Jadi terpisah dengan keluarga besar ini. Iya, Bapak dan ibu pada saat itu sudah tahu ya konsekuensinya akan bagaimana, pasti tahu ya. tahu. Pasti tahu. Pasti tahu. Tidak dianggap keluarga lagi, dibuang. Betul. Dan ibu sama bapak nggak persoalan. Nggak responin itu. Responin panggilannya aja. Dari pertama memang kita sudah konsekuensi dari panggilan Sekali Yesus tetap Yesus. untuk menyelamatkan banyak rumah tangga seperti Bapak pelayanan di sini. Kita terus Kenapa? berdoa. Kenapa ibu dan bapak lebih ke rumah tangga? Ya ini karena rumah tangga saya diselamatkan oleh Tuhan. Jadi saya Wow. bilang, ini bukan mujizat. Rumah tangga yang dipersatukan Tuhan tuh bagi saya bukan mujizat, tapi ini adalah tugas dari Tuhan buat melayani Dia. Oh, wow. Bukan mujizat bagi saya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kerinduan itu, Iya, hati tersebut betul. untuk menyelamatkan banyak pernikahan di luar sana ya. Perpisahan bisanya terjadi tanpa ada pengampunan, makanya ada perpisahan.
Oke. Jadi pada saat itu kurang lebih ibu sama bapak berpisah berapa lama? 3 bulan. Setelah 3 bulan bapak kembali tiba-tiba datang dengan Iya. minta tolong. Selamatkan saya juga katanya. Selamatkan saya juga. Oh, wow. Oke. Dan eh, setelah dua-dua jadi Kristen, berarti pernikahan harus pemberkatan. Iya. Nah, bagaimana pada saat itu prosesnya? Karena ya pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan adalah pemberkatan. Iya. Kami langsung pemberkatan saja. Kami punya kerinduan, aku mau pemberkatan di gereja. Ya sudah, aku ikuti saja alurnya. Dan aku nggak punya uang sama sekali, dan semua anak-anak rohani yang bikin itu semua acara ada. Ah, diberkati Iya. di gereja yang sama juga. Iya. Jadi Di itu tempat benar-benar saya acara ditabis- yang sangat sederhana ya. di tempat saya ditabiskan. Oke. Eh, akhirnya ibu jadi pendeta. Iya, tapi saya di jalan, nggak mau di gereja. Oke. Kenapa memilih jadi pendeta? Karena saya suka maki-maki gereja, maki-maki pendeta, maki-maki hamba Tuhan. Biasanya kalau kita membenci sesuatu, kita akan menjadi itu. Oh, Makanya saya mau bersaksi, padahal sudah lama mau bersaksi, tapi saya nunggu momennya, mungkin hari ini momennya. iya Bu. Jadi dulu ibu adalah orang yang tidak suka dengan pendeta, Mm-mm. yang suka jatuhin pendeta, malah sekarang jadi pendeta. Kalau saya bilang saya Farisi sialan. Oke, oke, oke. Dan berarti sekolah pada saat itu ya, sekolah Alkitab. Walah, Bapak juga ikut? enggak. Saya Oh, mentorin beliau aja. jadi ibu yang terpanggil. Iya. Ibu di sekolah Alkitabnya apa STT? Iya, di STT El Sadai. Oh, wow. Berarti ibu menjalani pendidikan kurang lebih 4 tahun ya. Iya. Bagaimana setelah ibu makin belajar, makin belajar tentang eh, pengetahuan firman Tuhan di dalam sekolah Alkitab STT? Makin dijauhin dari dunia. Keinginan-keinginan daging makin mati. Nggak ada lagi. Wow. Sampai akhirnya ibu ditabiskan menjadi pendeta. Iya. Dan memang lebih suka keluar pelayanan. Ya. Karena memang ya untuk cari orang ya di luar, bukan di dalam cari orang. Kan Betul. cari jiwa kan? Betul. Ya. Cari jiwa berarti di luar. Mm-mm. Jadi ibu lebih sering keluar berarti bersama-sama dengan bapak begitu ya? Iya. Oh, wow. Jadi ini perjalanan yang cukup panjang ya, karena memang ibu berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Tidak diinjili, bukan karena diinjili, bukan karena diajak orang, tetapi ibu berjumpa langsung, ibu membaca firman-Nya langsung lewat di depan mata begitu Bu ya. Betul. Wow. Ibu udah kemana aja melakukan penginjilan atau memberitakan, menyelamatkan banyak pernikahan? Banyak sekali. Sampai ke Manado, ke Bali, Jakarta, Medan, manapun Tuhan utus. Aku bilang, Tuhan ini aku, utuslah aku. Mungkin kalau saya punya anak, saya kurang ajar. Mungkin saya tinggalin kamu. Untung saya nggak punya anak. Saya tetap bersuka cita. Iya, Tuhan punya rencana kok. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan belum karuniai anak, bukan berarti Tuhan tidak bisa berikan. Hitungan Pastinya. detik dia bisa berikan, gitu. Tapi Cuman Tuhan tahu. iya Tuhan tahu, karena ibu adalah seorang yang benar-benar punya hati untuk menjangkau, menjaring jiwa lebih banyak lagi, sehingga kalau punya keturunan ya repot, pasti akan ditinggal terus. Betul. Betul. Pasti akan kurang kasih sayang. Betul. Ya, karena ibu panggilannya pelayanan keluar terus untuk menyelamatkan Betul. banyak-banyak pernikahan. Betul. Yang di ujung perceraian, yang sudah resmi bercerai, Betul. gitu. Jadi perjalanan yang cukup panjang ini. Dan Bapak benar-benar akhirnya lepas dari semua ilmu paranormal. Lepas. Bahkan menurut saya malah ditambahin sama Tuhan. Oh, ada diberikan karunia. Banyak sekali, makanya namanya Elia kan. Dipanggil namanya Elia. Oh, Saya Elena, suami saya Elia.
Jadi ini nama baptis berarti Ibu ya. Jadi Ibu Magdalena, Bapak Elia. Iya. Oh, wow. Ada serangan-serangan balik nggak Bu? Yang dari kuasa-kuasa gelap karena Ibu dan Bapak benar-benar meninggalkan. Ada nggak Banyak, coba serangan-serangan banyak, balik? banyak. Dari masalah ekonomi, itu yang paling penting banget yang bakalan bikin rumah tangga banyak di sana hancur. Mereka selalu saya bilang, kenapa kalian bisa mau ambil cerai? Karena ekonomi. Padahal bukan dari ekonomi. Bukan hanya cuman dari ekonomi. Tapi karena kita tidak mau mengampuni pasangan kita, sehingga terjadilah perceraian. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman, bukan karena ekonomi. Ekonomi masih bisa Tuhan pilih, Tuhan pelihara untuk masa kita mau beda sama burung-burung di udara yang pelihara kita. Tapi memang kuasa gelap makainya lewat eh, ekonomi, sakit penyakit, keturunan. Itu sih yang aku lihat di lapangan. Wow. Jadi berusaha diserang lah Ibu sama Bapak ya karena benar-benar meninggalkan kuasa gelap ya. Banyak sekali sampai saya dibilangin calonya sorga. Orang kamu doakan punya anak, kamu nggak punya anak. Aku bilang aku nggak apa-apa. Karena ada satu ketika aku juga imannya goyah, up and down iman pasti. Bagaimanapun manusia, bagaimanapun sekuat apapun pasti up and down imannya pasti ada. Dan hari itu aku bilang Tuhan, aku sudah doain banyak orang yang bisa hamil, kok aku nggak hamil. Ya Tuhan bilang emangnya damai sejahtera kamu kalau kamu hamil apa sakit, kalau kamu sehat apa kuat, kalau kamu hamil apa enggak. Bukankah aku? Udah aku nggak bisa ngomong lagi. Tuhan bilang bukankah aku damaimu. Nggak bisa ngomong lagi aku. Jadi mulai hari itu aku nggak minta anak lagi. Aku terima kasih Tuhan dikasih mandul. Mungkin kalau aku nggak mandul aku kurang ajar. Mungkin aku nggak mungkin ketemu kamu gitu. Wow. Ya, puji nama Tuhan. Waktu jadi paranormal dulu dengan Bapak berarti ada ritual-ritual tertentu yang dilakukan di rumah setiap hari. Banyak. Nanti sebar aja deh foto aku di pantai selatan pasti pada kenal. Oh, sampai ke pantai selatan dulu ya? Iya, karena aku juga abdi dalam keraton. Saya pendoa di keraton gitu. Oh, Hari itu pun saya diminta untuk melayani rajanya. Tapi saya bilang saya mau melayani raja di atas segala raja. ya. Akhirnya saya terpental lagi. Saya terpental terus. Saya terpental sampai sekarang di sini. Saya terpental terus sampai benar-benar kata iblis kamu itu adalah hambaku. Kenapa kamu ke sana memalingkan dirimu gitu kan? Seperti dia tuh selalu mengincar gitu. Kapan kamu jatuh gitu? Iya. Mau Iya. lihat momen tersebut kapan jatuh ya? Kapan jatuhnya ketika saya tuh udah bener-bener udah nggak tahu lagi harus ngapain ya itulah saya jatuh. Saya mau ke mana gitu dan saya baru ingat oh saya punya Tuhan yang besar. Iya. Up and down itu biasa, tetapi kita kembali lagi bangkit bersama dengan Tuhan. Pasti. Iya. Karena aku sebagai hamba Tuhan pun tidak selalu pasti ada momen di mana up and down, tetapi kita langsung sadar jatuhnya kita nggak sampai tergeletak, tidak sampai ke lubang, langsung kita sadar, oh iya, aku kan udah punya Tuhan. Ya, jadi persoalan yang kita alami, permasalahan yang kita alami, itu sengaja Tuhan izinkan untuk memproses kita, membentuk supaya lebih dewasa rohani, lebih cinta Tuhan, lebih taat kepada Tuhan, gitu. Betul. Wow. Jadi hari-hari hanya berdua dengan suami ya, karena keluarga besar sudah buang ini. Iya. Hanya kita berdua, kamu dan aku dan Tuhan di atasnya. Oh, wow, ini benar-benar luar biasa ya. Sudah memiliki anak-anak rohani yang banyak. Orang-orang yang diselamatkan juga pasti sudah banyak. Tetaplah Bu, seperti ini bersama dengan suami. Ya memang ada harga yang harus dibayar ikut Tuhan. Ada pikul salib, tapi nggak apa-apa. Ya, karena Ibu dan Bapak sudah benar-benar mengalami perjumpaan pribadi. Bukan karena diajak orang, tapi benar-benar berjumpa pribadi. Artinya banyak orang Kristen di luar sana yang Kristen dari kecil belum tentu dijumpai Tuhan. Mereka belum tentu punya pengalaman supranatural seperti Bapak dan Ibu, belum tentu. Gitu. Inilah firman Tuhan ya di dalam Alkitab bahwa memang ya Yesus datang ke dunia untuk cari orang berdosa. Gitu.
Jadi kenapa Tuhan Yesus menjumpai bapak sama ibu? Ya karena bapak dan ibu orang berdosa. Jadi makanya target utama daripada Tuhan Yesus, makanya dijumpai secara pribadi dan akhirnya datang ke gereja memberikan hidup untuk Tuhan sepenuhnya. Wow ya, ini luar biasa sekali kesaksian ibu dan bapak. Pastor harus tahu ketika saya diutus ke Bangka, saya ditantang sama orang tua anak rohani saya. Dia suruh ngurus surat cerai. Saya bilang ketika saya melihat selalu postingan pastor yang selalu mengukuhkan bagaimana caranya untuk selalu sama Tuhan jangan sampai cerai. Terus saya bilang, ayo Bu, kita mau berdoa ke atas langit, menang siapa? Surat cerai itu jatuh datang ke depan pintu. Putusan pengadilan ada, tapi orang tuanya meninggal. Dan ketika orang tuanya meninggal, suaminya datang di depan pintu. Dan saya bilang, inilah kuasa Tuhan. Manusia bisa menceraikan, tapi akhirnya rumah tangga mereka balik. Saya kasih lihat video-video pastor ketika pelayanan. Nih Bu, ada videonya. Kan aku waktu itu masih gak mau bikin-bikin video seperti itu kan, yang terlalu frontal di sana. Ntar takutnya, Mami kan gak ngerasain, kan selalu begitu. Mami kan gak ngerasain, yang ngerasain aku dipukul sampai mati segala. Tapi puji Tuhan surat cerai itu keluar, orang tuanya meninggal, dan suaminya ada di depan pintu minta maaf. Saya bilang maafkan dia. Ya, itulah pernikahan, mengampuni. Ya, mengampuni jauh lebih baik daripada memilih bercerai. Postingan pastor pun banyak jadi berkat. Terima kasih juga sudah membantu saya. Ya, kita saling bekerja sama dalam dunia pelayanan, gitu ya kan? Kita saling bekerja sama. Video-video yang aku buat itu untuk terserah mau disebarkan bagaimana caranya, bagaimanapun, bebas. Kenapa? Karena kita saling bekerja sama antar pelayan Tuhan untuk menyelamatkan banyak pernikahan. Iya. Jadi mungkin ada yang bukan pendeta, udah harus jago berkhotbah. Ketika kau mau menyelamatkan pernikahan, ambil video kami dari Doulos Production, tunjukin, selesai. Jadi nggak usah harus jauh lama sekolah Alkitab, STT baru bisa menyelamatkan banyak pernikahan. Enggak. Ya, kalau nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi dengan baik, tunjukin aja. Ya, seperti Ibu Ayani tadi, tunjukin aja. Nih, gitu kan? Ada firman Tuhan nih yang udah divideokan. Nih, lihat. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian nggak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan nggak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, nggak boleh bercerai. Di penjara seumur hidup, nggak boleh bercerai. Titik, nggak pakai debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Bukan berarti ada pilihan untuk bercerai. Gitu. Jadi contoh kamu diceraikan atau dipaksa bercerai gitu. Terjadi perceraian, pilihan dua. Gitu. Sendiri seumur hidup atau berdamai. Gitu. Jadi ada orang berkata di luar sana, nggak apa-apa bercerai, yang penting sendiri seumur hidup. Bercerai aja udah dosa. Jadi jangan sampai kita berpikir nggak apa-apa bercerai, yang penting sendiri. Bercerai aja udah dosa. Inilah pernikahan Kristen, tidak ada perceraian. Lalu gimana nih terjadi KDRT? Sesuatu yang membahayakan nyawa, pisah sementara, kabur. Lapor polisi bila perlu. Bukan berarti karena tidak boleh bercerai, ya terjadi KDRT kau diam di rumah. Kita juga diberikan hikmat sama Tuhan. Iya, terjadi KDRT, suami lagi menggila di rumah, ya kabur. Iya kan? Terjadi kebakaran di rumah, ya kabur. Masa kita di rumah terjadi kebakaran? Gitu loh. Ya, jadi kabur menyelamatkan diri. Inilah pernikahan Kristen dan inilah yang kami terus beritakan. Dan memang sampai hari ini kami terus cari para pesaksi. Contoh puji Tuhan hari ini Ibu Ayani bersaksi untuk kita semuanya. Gitu loh. Sampai hari ini kami terus masih cari para pesaksi yang berani bersaksi, berani menyaksikan kisah pernikahan. Supaya apa? Memenangkan banyak pernikahan di luar sana. Amin. Gitu. Ya. Jadi terima kasih Ibu Ayani yang sudah bersaksi buat kita semuanya di siang hari ini. Sangat memberkati sekali.
Bu, aku pribadi cukup kaget. Paranormal ini yang dijumpai itu kan ini ya. Artinya tuh benar-benar orang yang hidup di dalam persetanan pun Yes. Tuhan rampas, ya, Yes. karena Tuhan rindu supaya selamat, gitu. Amin. Baik, Ibu Ayani, adakah pesan-pesan tertentu yang mau disampaikan kepada kita semuanya di siang hari ini sebelum kita tutup kesaksian Ibu? Iya. Shalom saudaraku semua dimanapun berada. Saya Maria Magdalena Ayani mau menyampaikan isi hatinya. Tuhan di dalam hati itu adalah jiwa-jiwa. Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Kalau saat ini di hadapan kita ada sesuatu terjadi yang tidak benar, hati-hati, kita jangan menghakimi karena satu saat pun kita ada di tempat itu. Seperti saya yang suka menghakimi banyak orang, seperti saya juga yang banyak berdosa dan saya diselamatin Tuhan. Saya percaya rumah tangga di luar sana saat ini boleh banyak yang punya masalah, tetapi percayalah terang Tuhan ada di dalam rumah tangga kalian. Kalau kalian benar-benar memanggil nama Tuhan, jadikan Tuhan Yesus menara di dalam rumah tangga kalian, sehingga bukan lagi yang mengasihi itu adalah kalian, tetapi memakai kasih Tuhan untuk bisa mengampuni, memakai kasih Tuhan untuk bisa menjadi penolong, memakai kasih Tuhan untuk bisa menjadi pemimpin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, terima kasih Ibu Pendeta Magdalena sudah bersaksi untuk kita semuanya di siang hari ini ya. Dulos Production mengadakan ibadah pemulihan pernikahan hari Minggu 5 Juli 2026 jam 4 sore di Hotel Haris lantai 5 Mall FX Sudirman Jakarta Pusat. Acara ini gratis. Aku mengundang yang di ujung perceraian, bahkan yang sudah resmi bercerai, mari hadir. Alami mujizat Tuhan dalam pernikahanmu. Yang masih single, yang sedang pacaran, yang sedang tunangan, juga boleh hadir dalam acara ini. Belajar supaya tidak terjadi perceraian dalam pernikahanmu kelak. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kaos yang aku pakai saat ini bisa dibeli dengan harga Rp100.000 satu kaos. Kalau pesen 5, kita kasih free satu kaos. Cowok cewek bisa pakai. Bagi Bapak Ibu yang mau pesen kaos yang aku pakai bisa DM lewat Instagram Dulos Production atau TikTok Dulos Production. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kejiwaan, kepribadian tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Titik, no debat. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan.